Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fiddin, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua. Karena tidaklah kita duduk di sini kecuali dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah berikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Alhamdulillah, setelah sekian lama ibu-ibu nggak kelihatan, hari ini kelihatan juga, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kita dapat bermuajahah, bertatap muka di tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla juga kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Melanjutkan mabahats kita, kajian kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-37. Hadis ke-37, hadis yang sangat luar biasa ini. Kita baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Berarti kalau meridai keduanya di sini siapa saja? Abdullah dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Berarti ayah dan anak dua-duanya sahabat. Ayah dan anak dua-duanya apa? Sahabatnya ini banyak. Contoh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabirnya sahabat, ayahnya Jabir juga apa? Sahabat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Berarti hadis ini hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Qal, Rasul bersabda, Allah berfirman, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ham itu mempunyai niat yang kuat. Jadi bukan hanya niat tapi niat yang kuat. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala sempurna di sisinya. Coba bayangkan, berniat kuat melakukan kebaikan tapi nggak jadi melakukan niat itu. Bisa jadi karena uzur syar'i, betul ya? Bisa jadi karena sakit dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla dengan luas rahmatnya
akan mencatat hamba tersebut dapatkan apa? 1 pahala full di sisi Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia berniat kuat tersebut kemudian dia amalkan. Jadi bukan hanya niat tapi juga dia amalkan niat kebaikan tersebut. Katabahu Allahu Azza wa Jalla 'indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menuliskan di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Bayangkan, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bahkan lebih dari itu. Bahkan kelipatan lebih dari itu. Lihat, ketika seorang berniat kebaikan kemudian dia amalkan, dia jadi melakukan amal saleh tersebut, maka amal saleh tersebut minimal akan dikalikan lipat berapa? 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Apa yang bisa membedakannya itu satu dengan yang lain? Nanti kita bahas. Kemudian sebaliknya, wa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan namun dia tidak jadi melakukannya. Dia tidak jadi melakukannya ini karena Allah, jelas. Dia tinggalkan keburukan itu karena Allah. Katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat di sisinya dia dapatkan 1 pahala full. Karena meninggalkan apa? Keburukan tadi itu, meninggalkan dosa. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat melakukan keburukan, dia lakukan keburukan itu, dia lakukan dosa itu, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah Azza wa Jalla akan menulisnya dia dapatkan 1 dosa. 1. Bayangkan ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan banyak riwayat tentang hadis ini. Jadi bukan riwayat masalah hadis ini saja, tapi banyak riwayat-riwayat yang lain dalam bentuk-bentuk yang lain dan dari sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis ini. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanu 10 amthaliha ila 700 dhifin. 1 kebaikan itu dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ya, 1 pahala ini. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-shaum. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti puasa menunjukkan salah satu amalan yang paling apa? Paling tinggi pahalanya, paling besar, betul ya? Rasulullah mengatakan nih, bayangkan subhanallah, 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya. Kira-kira kalau Allah yang langsung membalasnya dikit atau banyak? Bukan banyak lagi, pakai U tuh, banyak. Pasti, betul ya? Ini menunjukkan salah satu amalan yang sangat luar biasa yang bisa melebihi pahala 700 kali lipat, puasa. Luar biasa, Masya Allah. Baik itu puasa Ramadan ataupun puasa yang lainnya, puasa sunnah yang lain. Nah, ini contoh riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Yaqulullah man jaa bil hasanah falahu 10 amthaliha wa azidu. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia berhak mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang sama, bahkan aku tambahkan kebaikan kepadanya. Wa man jaa bi sayyi'at fajazaa'u sayyi'atu mithluha. Barang siapa yang mengerjakan 1 keburukan, maka ia akan mendapatkan yang sama dari keburukan tersebut, aw aghfir, atau aku ampuni keburukan itu, atau aku ampuni. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain dari Anas bin Malik, kemudian dari riwayat Muslim, dari sahabat yang lainnya seterusnya. Jadi ada banyak riwayat tentang masalah ini. Tapi dari hadis ini menunjukkan pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kita masuk ke surganya, bukan ke nerakanya. Betul, Bu? Betul. Tapi kitanya aja yang bangor, kita yang bandel. Betul? Bayangkan satu niat, baru niat nih, niat ingin melakukan kebaikan. Insya Allah saya mau niat melakukan haji. Contoh, ingin melakukan haji. Qadarullah belum sampai haji meninggal. Belum sampai haji nih, meninggal.
Allah Azza wa Jalla dengan keluasan rahmatnya, dengan niat salihahnya, dia akan dicatat mendapatkan 1 pahala haji full tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan, baru niat. Apabila dia niat kemudian haji, maka Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Itu amal saleh. Berbuatan dosa, dia niat nih mau melakukan dosa deh. Tapi ketika dia ingin melakukan dosa nggak jadi, ya Allah ini nggak boleh dosa ini. Dia ingat, dia takut kepada Allah. Maka dia tinggalkan perbuatan dosa itu. Dia dapatkan 1 pahala full gara-gara meninggalkan perbuatan dosa itu karena Allah. Betul ya? Dan ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut, maka akan dicatat berapa dosa? 1 dosa, nggak dilipat gandakan. Betul ya? Ini yang saya katakan tadi. Pada hakikatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan kita masuk ke dalam apa? Surganya, bukan nerakanya. Subhanallah. Bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, kitanya yang apa? Bangor, bandel. Kitanya yang bandel. Subhanallah. Allah musta'an. Allah musta'an. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, wahai saudaraku, lihatlah betapa sempurna kelemah lembutan Allah Azza wa Jalla. Renungilah untayan kalimat ini. Sabda beliau, indahu. Indahu itu artinya di sisinya. Mengisyaratkan perhatian Allah terhadap amalan seorang hamba. Dan kata-kata kamilah, apa arti kamil? Sempurna. Berfungsi sebagai penegas dan menunjukkan perhatian Allah yang besar terhadapnya. Betul ini. Kata-kata indahu menunjukkan bahwa Allah memperhatikan amal hambanya. Kata-kata kamilah sempurna berfungsi untuk penegas dan menunjukkan bahwa perhatian Allah besar kepada hamba tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keburukan yang diniatkan oleh seorang hamba namun ditinggalkan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia akan dicatat mendapatkan 1 kebaikan sempurna. Beliau menguatkannya dengan kata-kata kamilah lagi, sempurna, betul ya? Sedangkan jika ia tetap melakukan keburukan itu, maka Allah mencatatnya sebagai 1 keburukan. Di sini kecilnya balasan dikuatkan dengan kata-kata wahidah, bukan kamilah. Betul ya? Keburukan Allah nggak sebutkan kamilah, sempurna, tapi Allah sebutkan apa? Wahidah, 1, jelas. Allahu akbar. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana maha baiknya Allah Azza wa Jalla, maha rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Nah, yang akan kita bahas pada hadis ini ada 4 poin. Ada 4 poin. Pertama, mengerjakan kebaikan. Pertama, yaitu mengerjakan kebaikan. Balasan kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala akan melipat gandakannya 10 kali lipat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 160. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Ini menunjukkan bahwa balasan kebaikan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakannya 10 kali lipat. 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat amalannya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, maka dia akan dibalas seimbang dengan keburukannya tersebut dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ini menunjukkan 1 amal saleh akan dikalikan lipat berapa? 10. Nah, sekarang amal saleh dikalikan 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'
wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu biji dia tanam menumbuhkan berapa? 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji lagi. Subhanallah. Berarti berapa tuh? 700. Pintar ibu-ibu kalau matematika, insyaallah. Allah Azza wa Jalla melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Azza wa Jalla maha luas dan maha mengetahui. Bayangkan, satu benih, betul ya, ditanam ada 7 tangkai. 7 tangkai menghasilkan 7 lagi, subhanallah, 700. Ini yang menunjukkan amal kebaikan akan dilipat gandakan berapa? 700 kali. Bahkan tadi itu bisa lebih dari itu. Contohnya dari pahala apa? Puasa. Illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu milikku kata Allah dan aku yang langsung akan membalasnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagaimana luar biasanya keistimewaan dari amalan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan amal tersebut dibalas yang ini 10, yang ini 100, yang ini 300 mungkin, yang ini 500, yang ini 700. Apa yang membedakannya? Ya, yang pertama itu. Ada beberapa jawaban. Yang pertama, keikhlasannya, tingkatan keikhlasannya. Semakin ikhlas seseorang, maka akan semakin apa? Besar pahala yang akan didapatkan. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat. Ikhlas itu apa? Bertingkat-tingkat. Semakin ikhlas dirinya ketika beramal saleh, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Ini yang pertama. Karena apa? Keikhlasannya. Yang kedua, ittiba'ur rasul, betul. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin apa? Besar pahala yang akan didapatkan. Ini penting seseorang yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pasti beda. Seorang ulama salat 2 rakaat dengan seorang yang awam salat 2 rakaat. Hasilnya pahalanya pasti apa? Beda di situ. Salah satu sebabnya yang pertama keikhlasan, yang kedua apa? Ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Berarti semakin berilmu tentang sunnah Nabi tersebut, semakin berilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla tersebut. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga apa lagi? Nah, apa yang menyebabkan beda-beda satu dengan lain? Keunggulan suatu amalan tersebut. Nah, karena satu kan beda-beda, betul ya? Balasannya beda-beda. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, itu kan pasti satu dengan lain apa? Beda-beda satu dengan yang lain, dari keunggulan satu amalan dengan amalan yang lain. Keunggulan amalan, keunggulan suatu amalan. Keunggulan suatu amalan. Makanya ada kitab Fadailul A'mal. Keutamaan dari amal-amal saleh. Betul ya? Beda-beda pasti itu. Yang keempat, di antara yang menyebabkan amalan tersebut berbeda-beda tingkatan pahalanya didapatkan, dilakukan pada tempat atau waktu yang mulia. Dilakukan pada tempat atau waktu yang mulia, yang istimewa. Contohnya tempat apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkah, Madinah, tanah haram, tanah halal, itu beda tuh, betul ya? Contohnya waktu apa? Ramadan, betul ya? Bulan haram beribadah ketika bulan haram dengan bulan selain bulan haram beda pahalanya, betul ya? Lebih besar mana? Bulan haram kan gitu. Pada waktu dan tempat yang mulia atau yang istimewa, beda. Satu salat yang dilakukan ketika di bulan haram, salat sunnah misal, dengan satu salat sunnah yang dilakukan selain bulan haram, maka pahalanya lebih besar salat sunnah di bulan haram.
Baca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda pahalanya ketika selain bulan Ramadan. Kenapa? Waktunya istimewa Allah berikan. Begitu juga tempat. Makanya subhanallah, lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu beliau sempat tinggal di Mekah. Tapi setelah itu beliau hijrah ke Taif sampai meninggal di Taif. Kalau yang pernah ke Taif, ada Masjid Ibnu Abbas, kemudian di sebelah sananya itu ada kuburan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Alasan yang menarik nih, alasan Ibnu Abbas kenapa tidak mau tinggal di Mekah. Apa alasannya, ada yang tahu? Nggak masuk akal nih. Itu menunjukkan bagaimana seorang ulama pemikirannya itu out of the box, di luar dari pemikiran orang manusia biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Aku takut ketika aku di Mekah dan aku melakukan kedurhakaan dan dosa, sehingga dosa aku akan lebih besar daripada di selain Mekah. Padahal Ibnu Abbas bisa dikatakan mungkin dosanya bisa dihitung beda sama kita. Betul ya? Lihat pemikirannya. Kita kan pemikirannya apa? Wah, di Mekah bisa sholat, Masjidil Haram, betul ya? Nggak mikir yang sebelah sini nih. Manusia pasti melakukan dosa juga, subhanallah, kan gitu. Subhanallah. Aku takut ketika aku melakukan dosa sehingga dosa itu lebih besar dan memberatkan timbangan di hari kiamat nantinya. Lebih baik aku tinggal di Taif aja sudah. Coba bayangkan ya. Pemikiran itu nggak ada orang mikir kayak gitu tuh kecuali ulama tuh. Betul ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat, itu diantara waktu dan tempat yang mulia. Ah, ini. Ada berapa berarti itu? Ada 4. Ada 4. Ada 4 diantara yang menunjukkan satu amalan bisa berbeda-beda balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu bisa beda-beda karena diantara 4 hal ini. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi ini 4 yang paling jelas. Karena keikhlasan seseorang ketika dia beramal saleh, semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Karena semakin mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, yang ketiga semakin apa? Keunggulan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Yang keempat, dilakukan pada waktu dan tempat yang mulia. Subhanallah. Maka bersyukurlah kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua manusia Allah berikan kemudahan dirinya untuk bisa beramal saleh. Kemudian itu berniat mengerjakan apa? Kebaikan. Yang kedua, mengerjakan keburukan. Yang kedua, mengerjakan apa? Keburukan. Ini baru mengerjakan, yang nanti di ujung baru kita bahas berniat sama berniat. Yang kedua, mengerjakan keburukan. Berapa dosa mengerjakan keburukan? 1. Tadi itu dalam surat apa tadi itu? Al-An'am ayat ke 160 afwan. Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dibalas sesuai dengan dosa tersebut dan dia tidak dizalimi sedikit pun. Allahu Akbar. Tapi ingat ya, keburukan atau dosa sifatnya pasti. Beda dengan amal soleh yang kita lakukan, sifatnya belum pasti. Apa maksudnya pasti di sini? Amal soleh kita nggak tahu sama sekali sampai kita meninggal. Apakah amal soleh tersebut pasti diterima atau ditolak, kan gitu ya? Tapi kita diwajibkan untuk berharap. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kan berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kita secara pasti tidak tahu sampai kita mati apakah amal tersebut diterima atau ditolak. Tapi berbeda dengan perbuatan dosa. Ketika orang melakukan satu dosa, dosa tersebut sifatnya apa? Pasti, walaupun cuma 1. Bisa dipahami? Walaupun cuma berapa? 1. Kenapa? Karena amal soleh ada syarat dan ketentuannya agar diterima. Berbeda dengan dosa, nggak ada syaratnya. Buat dosa harus ikhlas misalnya, nggak ada, betul ya? Beda dengan amal soleh. Amal soleh harus ikhlas karena Allah ketika dia beramal soleh, harus mengikuti contoh Nabi SAW ketika dia beramal soleh. Ada syarat dan ketentuannya. Ketika syarat ini tidak dipenuhi oleh kita, maka amal soleh tersebut apa? Nggak diterima oleh Allah. Tapi dosa nggak ada syaratnya. Pasti dosa tersebut.
Walaupun satu, betul. Walaupun apa? Satu. Dan ingat, satu dosa ini kita tidak tahu nanti ditimbang di hadapan Allah beratnya semana. Betul ya? Karena banyak orang yang menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai dalil bagi dirinya untuk mudah melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan dosa nanti tinggal umroh, nanti tinggal sedekah, nanti tinggal sholat, nanti tinggal ini. Ini kan berkali-kali lipat. Yang ini kemudian cuma satu, jelas menutup yang ini. Ini seenak jidatnya nih, auzubillah min dzalik nih. Seenak kepalanya dia nih. Ini hati-hati nih, nggak ada seperti ini yang seperti ini. Seorang muslim dan muslimah, ada seseorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dosa tersebut mungkin dosa kecil, kan gitu. Makanya para ulama mengatakan la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Jangan kalian melihat dari kecilnya suatu dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah kepada zat yang telah kalian durhakai, Allah tabaraka wa ta'ala. Pantaskah kalian mendurhakai Allah Azza wa Jalla? Sangat gak pantas, luar biasa. Padahal kita selalu mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sangat tidak pantas kita kembalikan kenikmatan dan karunia tersebut kepada Allah dengan amal kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingat nih, jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, sebagaimana jangan pernah meremehkan perbuatan amal saleh sekecil apapun. Dua-duanya nggak boleh diremehin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian meremehkan perbuatan amal saleh sekecil apapun. Walaupun engkau memberikan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu, senyum. Siapa kita nggak bisa senyum? Bisa, Bu? Ada orang saking pelitnya, giginya nggak dikasih sama manusia. Maksudnya apa? Senyum. Gigi kita bukan aurat. Betul ya? Buat senyum sama orang, hatta senyum nggak kelihatan gigi. Luar biasa, subhanallah. Masam terus mungkin, subhanallah. Nah, ini amal kebaikan nggak boleh apa? Nggak boleh diremehkan. Begitu juga sebaliknya, amal keburukan juga tidak boleh apa? Diremehkan. Kan perbuatan dosa kecil. Sesekali lah Pak Ustadz. Kan nggak terus menerus. Nanti tinggal istighfar. Salah ini. Tidak ada seorang mukmin dan mukminah yang meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, itu nggak ada. Lihat para sahabat terdahulu. Kami, kata para sahabat, ketika kami melakukan dosa seakan-akan di atas kepala kami ada sebuah gunung, yang gunung tersebut kapan waktu bisa menimpa kami, walaupun mungkin itu dosa kecil. Dan orang-orang munafik melakukan satu dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepak lalat tersebut jalan. Dia remehkan perbuatan dosa, itu munafik tuh. Perhatikan nih. Sahabat juga mengatakan apa? Kalian telah melakukan satu amalan yang lebih halus daripada rambut. Tapi di zaman kami, di zaman Nabi dan para sahabat, kami menganggapnya minal mubiqat, termasuk perkara yang bisa membinasakan diri kami dosa itu. Ya, rasa takutnya beda, betul ya? Semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, semakin apa? Takut kepada Allah. Bukan semakin berani melanggar larangan Allah. Kan cuma satu lah Pak Ustaz. Amal soleh saya dilipat-lipat gandakan. Nggak ada seperti itu. Orang soleh nggak ada seperti itu. Ingat, amal soleh tidak ada kepastian. Nggak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah Azza wa Jalla. Amal soleh diterima atau ditolak. Karena itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ada syarat dan ketentuannya. Dosa pasti jelas seorang berbuat dosa. Walaupun cuma apa? Satu. Dan ingat, tapi satu dosa tersebut kita nggak tahu ditimbang di hadapan Allah di mizan nanti beratnya semana tuh. Maka jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Dan para ulama menyebutkan dosa itu bisa lebih besar, luar biasa. Ulama khilaf sebenarnya. Apakah dosa bisa dilipat gandakan atau tidak? Ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan dosa bisa dilipat gandakan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dosa tidak dilipat gandakan, tapi dosa itu yu'adzab, azabnya lebih keras. Contoh, satu dosa yang seseorang lakukan di bulan-bulan yang bukan istimewa, Rabiul Awal, misal Rabiul Tsani, dengan satu dosa yang dilakukan di bulan Ramadan, maka azabnya lebih keras yang mana? Dosa yang dilakukan di bulan Ramadan.
Satu dosa, misal dia melihat sesuatu yang haram di Jakarta, sama satu dosa yang dilihat sesuatu yang haram dengan matanya di Makkah Al-Mukarramah, mana dosa lebih besar? Di Makkah, betul ya? Kenapa? Karena dilakukan pada tempat dan waktu yang mulia, yang istimewa, betul ya? Yang Ramadan yang Allah kunci semua syaitan, Allah berenggu para syaitan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, masih berbuat dosa, ya kelewatan. Maka dosanya pasti lebih lebih besar, lebih azabnya lebih keras, naudzubillah. Begitu kan tadi Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang seharusnya seseorang tinggal ibadah di sana selesai, nggak usah mikir apa-apa, betul ya? Malah berbuat dosa di tempat itu, maka dosanya pasti lebih lebih besar daripada tempat selain itu. Ini contoh. Contoh para ulama mengatakan yang lebih rajih wallahu alam, dosa tidak dilipat gandakan tapi yu'adzab, azabnya lebih keras. Salah satu contohnya ketika dosa itu dilakukan di tempat atau waktu yang mulia atau yang istimewa. Atau bisa juga dosa tersebut dilakukan oleh seseorang yang punya kedudukan atau punya ilmu. Ini beda nih. Ini hati-hati nih, subhanallah. Punya kedudukan atau punya ilmu. Makanya seorang awam yang dia berbuat dosa dengan seorang alim, ulama, maka pasti dosanya beda. Awam ini bisa jadi dia cuma tahu sedikit, betul ya? Orang alim dia tahu ini jelas ini dosa, dia tahu, subhanallah. Bahkan dia tahu cara-cara untuk menghindari dari dosa tersebut, tapi masih melakukan dosa itu, maka dosa yang dilakukan oleh orang alim tersebut dosanya lebih lebih besar, lebih keras. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Yang ketiga, tadi melakukan keburukan. Yang ketiga, berniat melakukan kebaikan. Berniat melakukan kebaikan. Ini niat. Sama nanti yang keempat, berniat melakukan keburukan. Niat ini ditulis sebagai satu pahala kebaikan sempurna ketika seseorang melakukan niat satu kebaikan. Makanya, subhanallah, perhatikan baik-baik. Ini pentingnya ketika seseorang pintar menumpuk-numpuknya niat. Makanya para ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangan para ulama. Niat itu perdagangan para ulama. Contoh, seseorang yang berolahraga, hukumnya mubah, boleh selama olahraganya tersebut bukan olahraga yang haram, kan gitu, mubah. Tapi ketika dia masukkan niat yang baik dalam olahraganya, olahraga tersebut bisa mendapatkan pahala. Nanti kan nih, olahraga tersebut bisa mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang berolahraga, ya udah olahraga aja supaya sehat, misal. Yang pertama, saya berolahraga supaya saya sehat dan dengan itu saya bisa terus beribadah kepada Allah. Beda nggak? Beda. Yang kedua cuma supaya saya sehat, titik. Kalau yang pertama tadi supaya sehat dan bisa bisa terus beribadah kepada Allah. Niatnya beda nggak? Yang pertama dapat pahala, yang kedua nggak dapat pahala. Niat. An-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Hebatnya para ulama, gara-gara niat seseorang bisa dapatkan pahala yang luar biasa besar. Cuma gara-gara niat yang salihah, niat yang baik. Bahkan orang yang cerdas, kata Al-Imam bin Qudamah, adalah orang yang bisa menumpuk-numpuk, mencari-cari sebanyak-banyaknya niat yang baik cuma dalam satu amalannya. Cerdas orang ini. Contoh tadi olahraga. Dia niatkan yang pertama memberikan hak pada badan karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk menjaga badan kita. Yang kedua supaya saya sehat dan saya bisa terus beribadah kepada Allah. Yang ketiga supaya saya bisa bangun malam nantinya. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, semakin banyak niat yang salehah yang dia tanam dalam hatinya, semakin banyak dia dapatkan pahala. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menumpuk-numpuk, mencari-cari sebanyaknya niat cuma dalam satu pahala. Contoh, ibu-ibu masak.
Hukumnya apa, Bu? Masak hukumnya apa? Oh, kalau wajib berat banget tuh, insyaallah tiap hari harus masak tuh, luar biasa. Mubah, betul ya? Hukum asal masak mubah, betul ya? Selama masaknya masak yang halal kan gitu ya. Tapi masak tersebut bisa bernilai pahala besar luar biasa ketika dimasukkan niat yang baik. Saya masak ini karena saya ingin berkhidmat kepada suami dan anak saya, kan gitu. Saya masak ini memasak sesuatu yang halal. Saya masak ini supaya keluarga saya mendapatkan gizi yang baik sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Saya masak ini, masak ini. Berapa niat yang dia tanamkan itu luar biasa cuma dalam satu amalannya, maka dia akan dapatkan sebanyak yang dia niatkan itu. Nah, makanya jangan cuma masak doang, betul ya? Masak nggak bagus, wah nggak enak nih. Tapi niatnya enggak salah. Tanamkan niat yang baik. Niat itu perdagangan para ulama. Para ulama bisa dapatkan banyak pahala gara-gara apa? Niat yang saleh, niat yang baik. Makanya ada kaidah kullul mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Setiap perkara yang mubah, hukumnya mubah, yang dimasukkan dengan niat yang saleh, niat yang baik, maka akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, olahraga, masak, laki-laki contoh kerja, cari uang. Kalau dia niatkan hanya keluar untuk cari uang doang, titik. Dia dapatkan apa yang dia niatkan itu. Berjam-jam lah itu, sayang banget luar biasa. Belum macet-macetan di Jakarta, belum dimarahin bos di kerjaan, betul ya. Tapi kalau diniatkan itu sebagai saya kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya. Saya mencari nafkah yang halal di luar saya nggak mau mencari nafkah yang haram. Mudah-mudahan nanti ada kelebihannya sehingga saya bisa bersedekah. Berapa banyak niat yang dia tanamkan, sebanyak itu pula didapatkan pahala. Ini orang cerdas, kata Imam Ibnu Qudamah. Nah, niat perdagangannya siapa? Para ulama. Perhatikan hadis ini. Hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa niat itu perkara yang istimewa dan ini menunjukkan seorang yang punya ilmu bisa menanamkan niat itu. Kalau orang nggak punya ilmu nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu terbagi menjadi 4 golongan manusia. Dunia terbagi menjadi 4 jenis manusia. Yang pertama, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman. Seseorang hamba yang Allah kasih ilmu dan Allah kasih harta. Lihat, ini paling the best nih. Allah kasih ilmu agama, Allah kasih juga apa? Harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu apa saja hak-hak Allah pada hartanya karena dia punya ilmu. Betul ya? Fahadha bi afdhalil manazil. Maka orang yang pertama ini menjadi manusia paling terbaik, terutama, paling the best ini manusia pertama. Allah kasih ilmu agama, Allah kasih apa? Harta. Sehingga dengan hartanya dia bangun masjid, dia santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, dia sokong dakwah Islamiyah, dia bantu orang karena dia punya ilmu agama, hartanya benar-benar bermanfaat di jalan Allah. Tapi nggak semua orang Allah kasih seperti ini, betul ya? Bisa jadi yang kedua nih. Siapa itu? Abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah kasih ilmu agama, tapi Allah nggak kasih harta berlebih kepadanya. Ya, Allah kasih ilmu agama tapi tidak Allah kasih apa? Harta. Tapi karena ilmu agamanya dia miliki, dia bisa dapatkan kelebihan istimewa. Apa itu? Fahuwa sadiqun niyah. Ini syahid bahasa kita. Niatnya jujur. Nah, dia tanamkan niat yang baik nih. Dia mengatakan, yaqul law anna li malan la amila bi amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta seperti si fulan tuh, dia lihat orang yang pertama, aku akan melakukan yang seperti si fulan lakukan itu. Tadi apa? Yang ketiga, berniat melakukan apa? Kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan. Dapat berapa pahala? 1 pahala full sempurna. Betul ya? Orang ini mengatakan, ya Allah, kalau aku punya harta seperti orang pertama itu, ya Allah, aku akan lakukan seperti orang pertama itu lakukan. Aku akan bangun masjid, aku akan santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim, aku akan bantu dakwah, aku akan ini. Niatnya benar-benar jujur, niatnya baik, dan itu dia tanamkan dalam hatinya.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua dengan niat baiknya tersebut dapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Berniat melakukan apa? Kebaikan. Betul ya? Dapat pahala sempurna, luar biasa, masya Allah tuh. Orang yang ketiga, abdin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ini banyak banget nih kaum muslim ini. Seorang yang Allah berikan harta tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Akhirnya hartanya memadaratkan dirinya dunia akhirat. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Dia menggunakan hartanya dengan maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, zina, judi, luar biasa lah. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wa la yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung tali silaturahim kepada kerabatnya. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan juga dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah pada hartanya tersebut. Fahada bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi orang terburuk, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah berikan kenikmatan kepadanya, tapi dia gunakan kenikmatan itu di mana? Di kedurhakaan dan dosa kepada Allah. Na'udzubillah. Dia akan mempertanggungjawabkan berat di hadapan Allah dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Seseorang yang tidak Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu. Na'udzubillah. Sudah nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, niatnya buruk. Dia mengatakan apa? Lau anna li malan la'amila bi'amali fulan. Kalau aku punya harta ya Allah, aku akan beramal seperti yang fulan. Fulan ini siapa? Orang ketiga. Bukan lihat orang pertama, malah orang lihat orang ketiga. Oh, enak tuh ya. Punya harta jalan-jalan negeri kafir, maksiat, dosa, punya harta berzina. Bukan dilihat orang pertama, malah lihat orang ketiga. Lihat orang zaman sekarang tuh. Betul ya? Yang di kepalanya, di matanya, pokoknya orang yang harta itu yang bahagia. Siapa yang bilang ini? Pakai otaknya sendiri, subhanallah. Allah Azza wa Jalla nggak pernah mengatakan seperti itu. Apalagi Rasulullah SAW nggak pernah. Ini tidak Allah kasih harta, tidak Allah kasih ilmu. Bahkan niatnya buruk. Dia mengatakan kalau aku punya harta seperti orang ketiga itu, aku lakukan seperti orang ketiga, maksiat, dosa. Fahuwa biniyatihi fawizruha sawa. Orang yang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Syahid dari bahasan kita, orang yang kedua, dia punya apa? Dia punya ilmu, kemudian dia niatkan dengan niat kebaikan. Betul ya? Nah, ini penting nih. Ibu-ibu sekalian nih, ketika kita ngelihat orang misal, orang dengan hartanya Masya Allah memberikan kebaikan luar biasa banyak. Contoh Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Tahu? Salah satu bilioner di dunia nih, yang punya bank Ar-Rajhi di Saudi Arabia. Bank pertama syariat di Saudi Arabia. Ini istimewa luar biasa nih. Bilioner luar biasa. Hartanya sudah jangan tanya, triliunan ini luar biasa. Tapi tidak hadir di majelis masyayikh di masjid di kota sana, di kota Riyadh kalau nggak salah. Kemudian apa? Dengan hartanya benar-benar memberikan banyak kemaslahatan kepada kaum muslimin. Mungkin membangun masjid di seluruh penjuru dunia sudah nggak bisa dihitung, sudah banyak. Setiap tahun beliau punya kebun kurma di daerah Qasim, itu ribuan hektar. Yang semua hasil kurmanya tersebut digunakan untuk memberikan buka puasa kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi setiap tahunnya. Yang orang yang seperti ini kita ghibtah nih harusnya nih, betul ya? Bukan orang yang ketika ngelihat rumahnya gedong ya, mobilnya mewah ya, jamnya keren ya. Kita kemudian menginginkan itu. Bukan nggak boleh, tapi nggak ada pahalanya. Betul ya? Nggak ada pahalanya. Apalagi kalau sampai timbul hasad, ya sampai dosa, na'udzubillah. Ghibtah menginginkan seperti kenikmatan orang tersebut dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada pada dirinya. Itu ghibtah. Dua orang yang kata Nabi SAW kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk ghibtah kepada dua orang ini. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, orang yang Allah kasih harta, fasullita ala halakatihi fil haq. Dia gunakan hartanya benar-benar di jalan Allah Azza wa Jalla. Contohnya tadi, betul ya? Contohnya zaman dulu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf menggunakan hartanya benar-benar di jalan Allah. Kita diperintahkan untuk ghibtah kepada orang itu, bukan hasad ya. Kalau hasad nggak boleh. Ghibtah. Kalau hasad kan menginginkan kenikmatan pada orang itu hilang, ini nggak boleh. Atau benci dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu, ini nggak boleh. Ini hasad, haram. Tapi kalau ghibtah menginginkan kenikmatan seperti orang itu,
dan menginginkan kenikmatan pada orang itu tetap ada pada dirinya, nggak hilang. Bahkan kita doakan semoga Allah tambahkan nikmat itu kepadanya. Itu ghibtah. Nah, kita dianjurkan, diperintahkan ghibtah kepada dua orang ini, karena dua orang ini memberikan manfaat besar kepada manusia. Yang pertama, Allah berikan harta orang tersebut, digunakan hartanya di jalan Allah. Maka kalau kita ngelihat orang tuh, ya Allah, kalau Allah punya harta seperti si fulan, ya Allah, insya Allah akan lakukan seperti si fulan, kita akan dapatkan pahala yang sama seperti orang itu. Bayangkan. Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan ilmu agama, dia mengamalkan ilmu agama tersebut, dia ajarkan kepada manusia. Kita diperintahkan ghibtah kepada orang yang berilmu, ulama. Sampai detik ini kita baca nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah meninggal, masuk alam barzakh, betul ya? Tapi pahalanya masih terus ngalir sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat masih dibaca hadisnya, betul. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sudah meninggal. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sudah meninggal. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas sudah meninggal tuh. Tapi pahalanya masih terus ngalir, luar biasa. Orang yang Allah berikan ilmu, dia amalkan ilmunya, dia ajarkan, dia dakwahkan kepada manusia. Kita diperintahkan untuk ghibtah kepada orang seperti ini. Nah, ketika ngelihat orang dua ini terutama nih, maka niatkan dalam hati kita, ya Allah, kalau Anda punya ilmu seperti si fulan, kalau Anda punya harta seperti si fulan, saya akan lakukan seperti yang si fulan lakukan. Allahu Akbar. Kita akan dapatkan sama seperti apa? Orang tersebut. Dan tanamkan niat yang salihah sebanyak-banyaknya kepada diri kita. Contoh, malam kita mau tidur, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan Anda bisa bangun malam. Insya Allah Anda mau bangun malam nanti, pasang beker misal. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, fi ma'na hadis, barang siapa yang berniat untuk melakukan salat malam, faghalabathu 'ainah, tapi kedua matanya mengalahkannya. Apa maksudnya? Bobo, betul ya? Nggak bangun. Beker 1 matiin, beker 2 matiin, beker 3 matiin, beker 4 matiin. Ngantuk, tapi ada niatnya, betul ya? Dia tanamkan niat yang saleh, saya mau bangun malam nanti insya Allah. Faghalabathu 'ainah, kedua matanya mengalahkannya, dia akan dicatat mendapatkan pahala salat malam sempurna walaupun dia nggak salat malam. Kenapa? Niat yang saleh, betul ya? Niat yang saleh. Banyak orang nggak jeli di sini, betul ya? Banyak orang yang tidak perhatian di sini nih. Subhanallah, perhatikan baik-baik, subhanallah. Cuma niat. Apalagi ketika dia bangun malam, kalau dia bangun malam dikalikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, lebih luar biasa lagi, lebih besar lagi. Tapi tanamkan niat yang saleh itu. Tanamkan niat saleh. Walaupun mungkin ya Pak, sebulan belum bangun-bangun, misal contoh, betul ya? Niat lagi, nggak apa-apa, subhanallah, betul ya? Ya tapi ya bangunlah sekali, masa sekali nggak bangun kali ya? Tapi nggak ada masalah, subhanallah, dengan niat yang saleh. Kemudian dia sudah ada usaha, misal kok nggak kedengaran ya, kedengarannya adzan subuh doang nih, alarm nggak kedengeran, subhanallah, kan itu. Maka dia akan dicatat mendapatkan pahala salat malam sempurna, luar biasa, dengan niat baiknya tersebut, dengan niat salehnya tersebut. Nah ini istimewa, masya Allah. Nggak niat ya nasib, kalau nggak niat udah. Nggak ada niat yang saleh, gimana mau dicatat, betul ya? Makanya niat perdagangannya siapa? Para ulama. Dengan niat yang saleh tersebut, seseorang akan bisa dapatkan banyak, luar biasa. Nah, dia tidak melakukan itu karena uzur gitu. Dia tidak melakukan tersebut karena uzur. Contoh ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk, Rasul menyebutkan ketika di jalan, inna bil madinati rijalan. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada laki-laki, para sahabat maksudnya. Mereka tidak ikut kita. Mereka tidak ikut kita perang Tabuk nih. Tapi mereka bersama kita walaupun ketika kita berjalan di satu jalan atau satu lembah. Maksudnya apa? Bersama dalam pahala, karena mereka tidak bisa ikut karena sakit. Kenapa? Karena mereka sudah niat untuk ikut perang Tabuk dan Allah takdirkan apa? Sakit. Walaupun mereka nggak berangkat perang Tabuk, mereka dapatkan niat yang, mereka dapatkan pahala yang saleh karena apa? Karena niat yang saleh, dapatkan pahala satu sempurna, luar biasa. Dan ini banyak, luar biasa. Makanya para ulama mengatakan ta'allamun niyah fa innahu ablaghu minal amal. Belajarlah kalian niat karena niat itu lebih luar biasa daripada amalan. Bukan amalan nggak penting, salah. Tapi amalan sebanyak apapun nggak ada niat yang salihah, nggak ada artinya sama sekali, betul ya?
Bahkan sebaliknya, niat yang salihah ternyata tidak diamalkan karena uzur bisa dapatkan pahala. Betul ya? Niat. Ini istimewa niat yang baik, Masya Allah. Yang keempat, yang terakhir, berniat melakukan keburukan tetapi tidak dikerjakan. Berniat melakukan keburukan tapi tidak apa? Dikerjakan. Dapat apa ini? Dapat satu pahala full. Dengan syarat dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, bukan karena selain Allah. Berniat melakukan keburukan tapi tidak dikerjakan, dapat satu pahala full sempurna. Dengan syarat dia meninggalkan keburukan itu karena Allah. Dia meninggalkan keburukan itu karena Allah. Contoh. Ada seseorang mau maling malam-malam. Dia lihat kanan, lihat kiri, sudah lompat pagar masuk ke dalam rumah, sudah ngutak-ngutik kunci. Ketika buka, ternyata orang dalam rumah itu bangun, kabur. Dapat pahala, dapat dosa? Kan nggak jadi nyurinya. Hah? Nah, jawabannya itu dia meninggalkan perbuatan mencurinya itu bukan karena Allah, tapi karena ketahuan manusia. Ini sudah dapat dosanya satu, kata para ulama. Ini sudah dapat apa? Dosanya satu, karena dia meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa tersebut bukan karena Allah tapi karena manusia. Berbeda ketika seseorang, contoh dalam sebuah hadis Muslim tuh, tentang 3 orang yang terkurung dalam gua, ma'ruf ya, betul ya. Kemudian mereka menyebutkan tentang amalan-amalan yang mereka anggap yang paling ikhlas sehingga mereka bertawasul dengan amal saleh tersebut. Salah satunya siapa? Seseorang yang sangat mencintai anak dari pamannya, sepupunya berarti. Memang sepupu bukan mahram berarti, perhatikan. Sehingga dia ingin menikahi sepupunya tersebut tapi cintanya ditolak. Berlalu masa panjang, tiba-tiba sepupunya ini datang butuh uang. Maka laki-laki itu mengatakan apa? Boleh, aku berikan engkau, kalau nggak salah 120 dinar kalau nggak salah. Itu besar, ratusan juta, Masya Allah. Tapi dengan syarat engkau tidur dengan diriku, berzina. Karena kepepet, wanita tersebut apa? Ya sudah. Maka ketika apa? Laki-laki tersebut sudah di atas wanita tersebut, wanita itu mengatakan, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka kata orang ini apa? Pada saat itu hatiku bergetar, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian aku meninggalkan perbuatan zina itu karena Allah. Nah ini. Dan aku berikan 120 dinar itu kepadanya. Dia meninggalkan perbuatan zina itu karena apa? Allah, betul ya? Karena takut kepada Allah. Dia dapatkan satu pahala full tuh. Perhatikan, bedakan yang pertama sama yang kedua, betul ya? Perhatikan hadis Nabi SAW yang lain. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Jika ada 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, 2 muslim berantem dengan pedangnya masing-masing, tang luar biasa. Maka pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Pembunuh jelas, yang bunuh betul. Loh, yang terbunuh kenapa di neraka juga? Sahabat nanya. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kalau orang yang membunuh jelas dapat neraka, dapat dosa besar, naudzubillah. Bagaimana dengan yang dibunuh? Apa kata Nabi? "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya ia juga punya keinginan yang kuat untuk membunuh saudaranya, tapi keduluan dibunuh. Betul ya? Karena orang ketika tahu pasti ada keinginan untuk apa? Membunuh kan gitu. Kalau enggak ya pasti dia lepaskan pedangnya tersebut. Berarti dia meninggalkan atau sudah niat melakukan keburukan dan tidak jadi melakukan itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Betul ya? Dia sudah berniat untuk apa? Membunuh saudaranya, tapi mungkin keduluan, kalah dalam duel tersebut. Dia sudah dapatkan dosa gara-gara niat buruknya tersebut dan dia tidak tinggalkan itu karena Allah. Nah, bisa difahami tentang masalah tersebut. Jadi bedakan ya tentang orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa lillah karena Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa bukan karena Allah. Kalau dia meninggalkan perbuatan dosanya karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan satu pahala full.
Ditinggalkan perbuatan dosa karena Allah. Tapi kalau dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tetap mendapatkan apa? Dosa. Karena dia meninggalkan perbuatan dosa itu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini tentang berniat melakukan satu keburukan tapi dia tidak kerjakan. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Dan sekali lagi saya katakan, ini diantara yang menjadikan diri kita berbesar hati untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla yang sangat luas dan besar luar biasa kepada hambanya, dilipat gandakan pahala seseorang ketika seorang beramal saleh dan tidak dilipat gandakan dosa seseorang ketika orang berbuat dosa. Itu menunjukkan bagaimana rahmat dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan bagaimana maha baiknya Allah Azza wa Jalla, maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla dalam memberikan kebaikan kepada hambanya tersebut. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan untuk bisa beramal saleh, bahkan berniat untuk melakukan amal saleh, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dari perbuatan keburukan dan dosa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Habis masyaallah. Ada yang bertanya mungkin? Masih ada 2 menit. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Ya. Betul. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka salah tuh orang kita yang mengatakan udah ente lakuin aja entar dosa ada yang tanggung. Nggak mungkin, mustahil itu. Dosa dia akan menanggung. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan orang tua misal yang anaknya mungkin tidak berhijab atau anaknya melakukan maksiat, dosa, kedurhakaan? Apakah kemudian orang tuanya tersebut tanggung jawab? Betul, tanggung jawab dengan syarat orang tua tersebut tidak mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Kalau orang tua tersebut dari kecil sudah mendidiknya dengan pendidikan agama yang baik, mengajarkan kebaikan, menjalankan mendidik dengan agama yang benar, terus sampai balik anak tersebut, tapi tetap setelah itu tuh anak bangor, lepas orang tuanya. Betul ya? Lepas. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kapasitas dirinya, kemampuan dirinya, kan gitu ya. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama Allah kepada anaknya, nggak pernah mendidik dengan kebaikan, nggak pernah mengajak ke masjid mungkin bagi laki-laki contohnya, kan itu, nggak pernah kemudian mendakwakan dengan agama yang benar, kemudian ketika besar anaknya menjadi anak durhaka, orang tuanya dapat pahala, orang tuanya dapat dosa juga. Orang tua juga dapat apa? Dosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu dari hasil usaha tangan kalian, dan seseorang tidak akan dibalas kecuali yang dia usahakan, betul ya? Sedangkan Nabi mengatakan anak kalian itu hasil usaha kalian. Maka kewajiban bagi orang tua nih, hati-hati nih, dia harus wajib untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak dan istrinya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kepala keluarga tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga Allah sebelum dia ditanya bagaimana kepemimpinannya kepada anak istrinya. Dan tanggung jawab ini bukannya tanggung jawab materi, kasih sandang, pangan, papan, betul itu termasuk kewajiban. Tapi salah satu yang paling penting apa? Masalah agama, adab, akhlak, kan gitu. Halal dan haram diajarkan itu enggak kepada anak istrinya. Kalau enggak, tanggung jawab di hadapan Allah berat luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu betul. Begitu juga apa? Suami kepada istrinya dan seterusnya. Silakan, ada di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita nih biasa kan udah rutin ngaji ya Pak Ustaz ya. Nah. Itu nggak ada niat, jadi udah kebiasaan aja Pak Ustaz. Nah. Kita berangkat itu bagaimana ya Pak Ustaz? Iya, karena otomatis saja begitu saja. Niat itu sebenarnya pasti ada, tapi niat itu tempatnya di mana? Di hati, kan gitu ya. Nah, tergantung kalau selama ini kita niat dalam hati kita, karena niat itu pasti berubah-berubah tuh, betul ya. Kenapa ngaji? Saya mau ketemu teman.
Contoh, betul ya. Kenapa ngaji? Oh, saya mau ngaji memang. Dia Allah wajibkan saya untuk menuntut ilmu. Wah, beda, betul ya. Nah, tergantung niat yang memang kita niatkan sebelumnya. Walaupun kita nggak niatkan secara sengaja, tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang itu. Tapi kalau memang kita datang untuk nuntut ilmu agama Allah, betul ya? Nggak ada niat yang lain, nggak ada duniawi, bukan karena riya, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat manusia, bukan ingin dengar amalannya, maka insya Allah itu tergolong apa? Ikhlas. Tapi yang paling terbaik adalah mengecek niat sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Itu paling terbaik. Kenapa? Karena hati manusia selalu berbolak-balik. Kadang niatnya lurus, kadang niatnya apa? Belok, betul ya? Maka yang paling terbaik mulai sekarang. Saya mau kajian Senin di Palmeriam, Yayasan Ummahatul Muslimat. Kok Senin ya? Betul ya? Hari Senin? Betul ya? Karena Allah. Maksudnya nggak dilafatkan, tapi apa? Diniatkan. Insya Allah saya mau datang ke sana lillah, karena ingin nuntut ilmu agama. Masukkan itu dalam hati kita, nggak bukan dilafatkan, enggak tidak diomongin kayak saya tadi ya, enggak. Tapi niatkan, saya mau nuntut ilmu agama ke sana, bukan yang lain. Saya mau dapatkan pahala ke sana, saya mau dapatkan surga ke sana. Itu niat yang saleh. Wallahu ta'ala al-bisawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan karena sudah zuhur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.